Ketegangan di Laut Natuna Utara telah mencapai titik didih. Bayangkan jika perairan strategis ini tiba-tiba diblokade oleh armada raksasa yang membawa lebih dari 700 rudal mematikan. Apa yang akan terjadi? Halo, saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Hari ini kita akan membedah skenario mengerikan ini. Sebuah skenario di mana teknologi militer canggih mengubah wajah geopolitik Asia Tenggara dalam sekejap. Bagaimana jika sebuah negara mampu mengubah 18 kapal perusaknya menjadi benteng baja yang tak tertembus? Mari kita selidiki rahasia di balik sistem manajemen tempur yang diklaim 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sistem manajemen tempur atau CMS adalah otak dari setiap kapal perang modern. Ia mengumpulkan data dari radar, sonar, dan sensor lainnya, lalu memprosesnya untuk mengidentifikasi ancaman dan mengarahkan senjata. Namun, CMS yang kita bicarakan ini bukanlah sistem biasa. Ini adalah teknologi domestik mutakhir yang dirancang khusus untuk menghadapi skenario pertempuran intensitas tinggi di abad ke-21. Rahasia utamanya terletak pada arsitektur pemrosesan paralel yang masif. Berbeda dengan sistem lama yang memproses data secara berurutan, CMS ini dapat menangani ribuan variabel secara bersamaan. Hasilnya, waktu reaksi yang dipangkas drastis. Jika sistem lama membutuhkan waktu beberapa detik untuk mengunci target, CMS baru ini dapat melakukannya dalam hitungan milidetik. Ini adalah peningkatan kecepatan hingga 100 kali lipat. Kecepatan ini sangat krusial ketika menghadapi ancaman rudal hipersonik atau serangan kawanan drone. Dalam pertempuran modern, milidetik adalah perbedaan antara hidup dan mati. Lebih jauh lagi, CMS ini mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk analisis prediktif. Ia tidak hanya bereaksi terhadap ancaman yang ada, tetapi juga memprediksi pergerakan musuh berdasarkan pola dan data historis. Dengan kemampuan ini, komandan kapal memiliki kesadaran situasional yang tak tertandingi. Mereka dapat melihat gambaran pertempuran secara keseluruhan dengan kejernihan yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan 18 kapal perusak yang dilengkapi dengan CMS super cepat ini. Masing-masing kapal tidak beroperasi secara terisolasi, mereka saling terhubung dalam satu jaringan tempur yang mulus. Jaringan ini memungkinkan pembagian data sensor secara real-time. Jika satu kapal mendeteksi ancaman, seluruh armada akan mengetahuinya secara instan. Ini menciptakan apa yang disebut sebagai cooperative engagement capability. Dengan gabungan kekuatan ini, armada 18 kapal perusak ini tidak lagi hanya sekumpulan kapal. Mereka berubah menjadi satu entitas tempur raksasa, sebuah benteng terapung yang menguasai lautan. Dan jangan lupa tentang persenjataannya. Dengan kapasitas gabungan, armada ini dapat membawa lebih dari 700 rudal. Mulai dari rudal anti pesawat, anti kapal, hingga rudal serang darat jarak jauh. Setiap rudal ini terhubung langsung ke CMS super cepat. Ketika perintah tembak diberikan, sistem akan secara otomatis memilih rudal yang paling tepat untuk target tertentu, memaksimalkan efisiensi dan probabilitas serangan. Ini berarti armada ini dapat meluncurkan serangan saturasi yang luar biasa. Ratusan rudal dapat ditembakkan secara bersamaan, membanjiri sistem pertahanan musuh hingga tidak mampu merespons. Kekuatan tembakan masif ini dikombinasikan dengan kecepatan pemrosesan CMS menciptakan sebuah payung pertahanan udara dan laut yang hampir mustahil ditembus oleh kekuatan konvensional. Kemampuan ini tidak hanya untuk bertahan, armada ini juga memiliki potensi ofensif yang mengerikan. Mereka dapat menyerang target di darat atau di laut dari jarak ratusan kilometer dengan presisi tinggi. Integrasi teknologi domestik ini juga memberikan keuntungan strategis lainnya, kemandirian. Dengan tidak bergantung pada sistem asing, negara tersebut terbebas dari risiko embargo, suku cadang, atau pemblokiran perangkat lunak di saat krisis. Ini adalah lompatan kuantum dalam kemampuan angkatan laut, mengubah kapal perang dari sekadar platform senjata menjadi simpul cerdas dalam jaringan pertempuran multi-domain. Sekarang, mari kita terapkan teknologi ini ke dalam skenario nyata di Laut Natuna Utara. Bayangkan armada kapal penjaga pantai asing yang biasanya beroperasi dengan agresif di wilayah abu-abu, sedang mencoba menekan nelayan lokal. Tiba-tiba, radar mereka menangkap sesuatu yang tidak terduga. Bukan hanya satu atau dua kapal patroli, melainkan armada 18 kapal perusak yang muncul di Cakrawala bergerak dengan formasi tempur yang disiplin. Kapal-kapal asing tersebut mencoba melakukan manuver provokatif, mengandalkan ukuran dan jumlah mereka. Namun,
Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak menghadapi lawan biasa. Sistem peringatan dini di kapal asing mulai berteriak. Mereka mendeteksi bahwa mereka telah dikunci oleh ratusan radar pengendali tembakan secara bersamaan. CMS super cepat di kapal perusak telah memetakan setiap pergerakan mereka. Dalam hitungan milidetik, komputer taktis kapal asing menghitung probabilitas kelangsungan hidup mereka jika terjadi konflik bersenjata. Hasilnya, 0%. Mereka menghadapi dinding baja yang tak tertembus. Menghadapi lebih dari 700 rudal yang siap meluncur dalam sekejap mata, Komandan armada asing tidak memiliki pilihan lain. Melanjutkan provokasi adalah tindakan bunuh diri. Mereka harus mundur. Dengan enggan, kapal-kapal penjaga pantai asing tersebut memutar haluan. Mereka meninggalkan perairan Natuna dengan tergesa-gesa, menyadari bahwa keseimbangan kekuatan telah bergeser secara drastis. Kejadian ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kawasan. Negara-negara tetangga dan kekuatan besar lainnya menyadari bahwa aturan main di Laut Natuna Utara telah berubah. Taktik zona abu-abu yang selama ini efektif untuk mengintimidasi negara-negara kecil, kini tidak lagi relevan ketika berhadapan dengan kekuatan militer konvensional yang masif dan terintegrasi. Armada 18 kapal perusak dengan CMS domestik ini membuktikan bahwa teknologi tinggi dapat menjadi penyeimbang yang kuat terhadap keunggulan jumlah atau ukuran dari negara pesaing. Keberhasilan mengusir armada asing tanpa melepaskan satu tembakan pun membawa kita pada visi yang lebih besar. Pembentukan zona anti-akses, area denial absolut di Laut Cina Selatan. Strategi A2AD bertujuan untuk mencegah musuh memasuki wilayah tertentu dan membatasi kebebasan beroperasi mereka jika mereka berhasil masuk. Ini adalah strategi pertahanan berlapis. Dengan armada 18 kapal perusak sebagai tulang punggung, Indonesia dapat secara efektif menutup Laut Natuna Utara dari segala bentuk intervensi militer asing yang tidak diinginkan. Setiap kapal musuh, pesawat tempur, atau bahkan kapal selam yang mencoba memasuki zona ini akan segera dideteksi oleh jaringan sensor dan menjadi target dari ratusan rudal yang siap diluncurkan. Kemampuan ini secara efektif menciptakan gelembung pelindung di atas perairan kedaulatan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia, mengamankan sumber daya alam yang melimpah di bawahnya. Pembentukan zona A2AD ini juga akan mengubah dinamika keamanan di Asia Tenggara. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pengamat, tetapi menjadi pemain utama yang menentukan aturan main di wilayahnya sendiri. Kekuatan besar lainnya yang sering unjuk kekuatan di Laut Cina Selatan harus berpikir dua kali sebelum melakukan manuver provokatif di dekat Natuna. Risiko eskalasi menjadi terlalu tinggi bagi mereka. Visi ini bukan sekadar khayalan militeristik, ini adalah prasyarat untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Laut yang aman berarti jalur perdagangan yang lancar dan eksploitasi sumber daya yang damai. Pengembangan teknologi CMS domestik juga memicu efek bola salju dalam industri pertahanan nasional. Ini akan mendorong inovasi di bidang kecerdasan buatan, sensor, dan material canggih. Pada akhirnya, transformasi 18 kapal perusak ini menjadi benteng rudal adalah simbol kebangkitan teknologi dan kemandirian strategis, sebuah pesan jelas bahwa kedaulatan tidak bisa ditawar. Mari kita gali lebih dalam bagaimana CMS ini mengelola 700 rudal secara efisien. Tantangan terbesarnya bukan hanya menembakkan rudal, tetapi memastikan setiap rudal mengenai target yang tepat. Disinilah algoritma optimasi alokasi senjata berperan. Algoritma ini berjalan di dalam CMS, menghitung kombinasi peluncuran terbaik dalam hitungan mikrodetik. Sistem WTA mempertimbangkan berbagai faktor, jenis target, kecepatan, jarak, jenis rudal yang tersedia, dan probabilitas intersepsi. Tujuannya adalah menghancurkan ancaman terbesar dengan menggunakan jumlah rudal seminimal mungkin. Misalnya, untuk menghadapi rudal hipersonik yang meluncur cepat, CMS akan secara otomatis memilih rudal pencegat dengan akselerasi tertinggi dan waktu respons tercepat, mengabaikan rudal jelajah yang lebih lambat. Selain itu, CMS mengelola dekonfliksi ruang udara. Dengan ratusan rudal di udara secara bersamaan, sistem harus memastikan agar rudal-rudal tersebut tidak saling bertabrakan atau mengganggu lintasan satu sama lain. Ini seperti mengatur simfoni lalu lintas udara yang sangat mematikan. Setiap rudal diberikan koridor penerbangan spesifik dan titik pertemuan target yang diperbarui secara real-time melalui data link. Data link dua arah memungkinkan CMS untuk terus berkomunikasi dengan rudal setelah diluncurkan. Jika target melakukan manuver menghindar,
CMS dapat mengirimkan koordinat baru ke rudal untuk mengubah lintasannya di tengah jalan. Kemampuan pembaruan target di tengah jalan ini sangat penting untuk melawan pesawat tempur siluman atau rudal balistik anti kapal yang memiliki lintasan tak terduga. Kemampuan luar biasa ini dimungkinkan oleh arsitektur perangkat keras terbuka dari CMS domestik. Perangkat lunak dapat diperbarui dan ditingkatkan dengan mudah tanpa harus mengganti seluruh perangkat keras. Arsitektur terbuka ini memastikan bahwa armada 18 kapal perusak ini tidak akan cepat usang. Mereka dapat terus beradaptasi dengan ancaman baru dan mengintegrasikan senjata generasi berikutnya, seperti senjata laser atau railgun. Dampak psikologis dari armada ini tidak bisa dianggap remeh. Dalam studi strategi militer, konsep deterrent sangat bergantung pada persepsi musuh terhadap kekuatan kita. Mengetahui bahwa suatu negara memiliki CMS yang 100 kali lebih cepat dan 700 rudal yang siap diluncurkan, menciptakan efek kejut yang luar biasa bagi perencana militer lawan. Mereka harus menghitung ulang seluruh rencana kontingensi mereka. Taktik serbuan kilat di laut tidak lagi mungkin dilakukan jika armada mereka dapat dihancurkan dalam hitungan menit sebelum mencapai target. Keberadaan Buktung-Tep ini memaksa lawan untuk mencari alternatif non-militer atau menggunakan proksi, karena konfrontasi langsung berarti kerugian yang tidak dapat diterima. Bahkan kapal induk, yang selama ini dianggap sebagai raja lautan, menjadi rentan ketika berhadapan dengan serangan saturasi dari 700 rudal yang dikoordinasikan oleh CMS super cepat. Sistem pertahanan udara kapal induk memiliki batas kapasitas. Jika jumlah rudal penyerang melebihi jumlah target yang dapat diproses secara bersamaan, beberapa rudal pasti akan lolos dan menghantam kapal. Fakta ini menyamaratakan kedudukan. Negara dengan anggaran pertahanan yang lebih kecil dapat menahan agresi dari negara adidaya laut jika mereka memiliki teknologi asimetris yang tepat. Dalam diplomasi internasional, kekuatan militer yang kredibel adalah alat negosiasi terbaik. Armada 18 kapal perusak ini memberikan posisi tawar yang sangat kuat bagi Indonesia di meja perundingan. Klaim wilayah yang tumpang tindih tidak lagi dapat diselesaikan dengan intimidasi fisik. Pihak lawan dipaksa untuk kembali ke jalur diplomasi dan hukum internasional seperti UNCLOS. Inilah kekuatan sejati dari teknologi CMS domestik. Ia tidak hanya melindungi wilayah fisik, tetapi juga melindungi kedaulatan politik dan martabat bangsa di mata dunia. Kedepan, zona A2-AD di Laut Natuna Utara tidak akan statis. Zona ini akan terus berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi ancaman dan pertahanan. Integrasi dengan kekuatan udara dan kekuatan bawah laut akan menciptakan jaringan pertahanan 3 dimensi yang komprehensif. Pesawat tempur tanpa awak dapat bertindak sebagai perpanjangan mata dan telinga CMS, memberikan data target dari jarak yang lebih jauh dan meluncurkan serangan dari udara. Sementara itu, kapal selam otonom dapat berpatroli secara diam-diam di kedalaman, mendeteksi ancaman bawah laut, dan meluncurkan torpedo atau ranjau pintar secara otomatis. Semua aset ini akan disatukan oleh CMS super cepat, bertindak sebagai konduktor utama yang mengatur serangan terkoordinasi dari berbagai domain secara simultan. Dalam skenario operasi multidomain ini, musuh akan menghadapi serangan yang tidak terprediksi dan datang dari segala arah, membuat sistem pertahanan mereka kebingungan dan kewalahan. Pembangunan kekuatan ini juga akan mendorong kolaborasi antara industri pertahanan, universitas, dan lembaga penelitian nasional, menciptakan ekosistem inovasi yang mandiri. Generasi insinyur dan ilmuwan lokal akan terlatih dalam mengembangkan teknologi mutakhir, memutus ketergantungan pada tenaga ahli dan transfer teknologi asing yang seringkali bersyarat. Kemandirian teknologi ini adalah kunci untuk menjaga kedaulatan jangka panjang. Negara yang bergantung pada teknologi asing akan selalu rentan terhadap tekanan politik dan embargo militer. Dengan CMS domestik dan armada yang tangguh, Indonesia siap menghadapi tantangan geopolitik abad ke-21 berdiri sejajar dengan kekuatan maritim global lainnya. Penting untuk memahami bahwa kecepatan 100 kali lipat dari CMS ini bukanlah klaim kosong, ini dicapai melalui penggunaan prosesor khusus dan algoritma komputasi kuantum tingkat awal. Komputasi kuantum memungkinkan CMS untuk mengevaluasi jutaan kemungkinan skenario pertempuran secara instan, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh komputer klasik sekuat apapun. Selain itu, CMS dilengkapi dengan pertahanan keamanan siber yang sangat tangguh. Dalam peperangan modern, ancaman siber sama mematikannya dengan rudal fisik.
Sistem ini menggunakan enkripsi kuantum yang secara teoritis tidak dapat diretas. Setiap upaya penyadapan atau peretasan akan langsung mengubah status partikel kuantum, memperingatkan operator akan adanya intrusi. Ini menjamin bahwa komunikasi antar 18 kapal perusak dan pusat komando darat tetap aman dan tidak dapat diganggu-gugat oleh peperangan elektronik musuh. Bahkan jika musuh menggunakan senjata EMP untuk melumpuhkan elektronik, komponen kritis dari CMS ini telah dilindungi dengan pelindung Faraday canggih. Ketahanan ini memastikan bahwa Bektengtep tidak akan runtuh hanya karena serangan siber atau gangguan elektromagnetik. Armada akan tetap memiliki kemampuan tempur penuh di lingkungan yang paling ekstrem. Lebih jauh, CMS ini dapat mengintegrasikan data dari satelit pengintai militer. Ini memberikan pandangan mata dewa atas seluruh teater operasi laut. Dengan data satelit, armada dapat mendeteksi pergerakan kapal musuh, bahkan sebelum mereka meninggalkan pelabuhan asal mereka ribuan kilometer dari zona konflik. Kemampuan peringatan dini yang ekstensif ini memberikan waktu yang cukup bagi komandan untuk mengatur posisi armada secara optimal dan menyiapkan penyergapan mematikan. Mari kita bayangkan skenario ekstrem lainnya. Bagaimana jika armada musuh mencoba meluncurkan serangan rudal balistik anti kapal dari jarak jauh untuk menghancurkan armada kita? ASBM sering disebut pembunuh kapal induk, meluncur dari luar angkasa dengan kecepatan hipersonik. Sistem pertahanan tradisional seringkali tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Namun CMS super cepat ini mendeteksi peluncuran tersebut secara instan melalui peringatan satelit inframerah. Jaringan 18 kapal perusak segera beralih ke mode pertahanan rudal balistik. Sistem komputasi secara paralel menghitung lintasan rudal balistik yang meluncur jatuh bebas. Ratusan kemungkinan titik pencegatan dianalisis dalam hitungan mikrodetik. CMS kemudian memilih beberapa kapal perusak yang berada di posisi terbaik untuk meluncurkan rudal pencegat eksoatmosferik. Salvo rudal pencegat meluncur ke angkasa dipandu oleh data radar berkelanjutan dari jaringan armada. Mereka berpacu dengan waktu untuk menemui rudal balistik musuh di titik hampa udara. Jauh di atas atmosfer bumi, tabrakan kinetik terjadi. Rudal pencegat menghancurkan hulu ledak musuh berkeping-keping sebelum sempat memasuki atmosfer kembali. Ancaman dinetralisir. Keberhasilan mencegat ASBM ini membuktikan bahwa armada ini bukan sekadar kapal permukaan biasa. Mereka adalah perisai pertahanan udara dan rudal strategis yang melindungi seluruh wilayah negara. Kemampuan pertahanan rudal balistik ini sebelumnya hanya dimiliki oleh segelintir negara maju. Kini dengan teknologi domestik, negara ini telah bergabung dengan klub elit kekuatan maritim global. Dampak dari keberhasilan ini meruntuhkan mitos bahwa teknologi pertahanan tinggi hanya bisa dibeli dari luar negeri. Ini membuktikan kapasitas otak dan industri dalam negeri. Melihat ke masa depan, CMS ini akan terus diperbarui melalui machine learning. Semakin sering sistem ini digunakan, ia akan menjadi semakin pintar dalam mengenali taktik musuh. Sistem pada akhirnya mungkin akan mencapai tingkat otonomi tertentu, di mana ia dapat merekomendasikan tindakan balasan secara otomatis, sementara manusia hanya memberikan otorisasi akhir. Visi pamungkasnya adalah menciptakan lautan berjejaring, di mana setiap sensor, kapal, pesawat, dan bahkan pelampung cuaca terhubung ke dalam CMS raksasa ini. Lautan berjejaring ini akan menghilangkan kabut perang. Segala aktivitas di perairan teritorial dan ZEE akan terlihat jelas dan transparan bagi pusat komando nasional. Ini bukan hanya tentang perang. Teknologi ini juga sangat berguna untuk operasi pencarian dan penyelamatan, mendeteksi penangkapan ikan ilegal dan pemantauan lingkungan laut. Investasi dalam teknologi pertahanan tinggi seperti CMS dan armada kapal perusak ini pada akhirnya adalah investasi untuk perdamaian. Jika kau mendambakan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Kekuatan militer yang tangguh dan modern adalah prasyarat untuk mencegah konflik terbuka. Bektengtep di Laut Natuna Utara adalah jaminan keamanan nasional untuk generasi mendatang. Kisah tentang CMS super cepat dan armada 700 rudal ini mengingatkan kita bahwa inovasi teknologi dapat mengubah jalannya sejarah geopolitik. Kedaulatan sejati dimulai dari kemandirian teknologi. Terima kasih telah bergabung dengan saya Raka Pratama di Kenapa Itu Ya? Bagaimana pendapat Anda tentang revolusi teknologi maritim ini? Mampukah ia menjaga stabilitas kawasan secara permanen? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk analisis teknologi dan sains populer lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.